Indonesia menjadi negara penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia. Apa yang salah fenomena ini ketika terjadi itu di masyarakat? Jadi yang buruk dari sisi kebiasaan masyarakat selama ini adalah menggunakan plastik secara semena-mena. Tidak memikirkan bahwa plastik itu ada dampaknya bagi lingkungan, tidak memikirkan apakah dia sebenarnya butuh plastik banget atau tidak. Sehingga banyak sekali plastik-plastik yang dipakai dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi tidak dibutuhkan, seperti sedotan gitu ya. Itu kan bukan hal yang esensial. Seperti kantong plastik, itu juga bukan hal yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bentuk kampanye apa sih sebenarnya yang tepat untuk sosialisasi yang Tiza sebut tadi? Kampanye yang kita analisis adalah yang paling efektif dalam kampanye kantong plastik adalah kampanye yang dilakukan oleh kasir di setiap poin transaksi. Jadi di setiap titik di mana toko bertemu dengan konsumen, disitulah poin sosialisasi yang paling efektif. Makanya kita selalu mendorong, dan kita pernah kerjasama juga dengan beberapa supermarket. Saat ini kita ada kerjasama dengan pasar Tebet Barat gitu. Kita selalu kampanye bagaimana caranya setiap pedagang, setiap kasir yang ketemu dengan konsumen itu ketika ngobrol sama konsumen sekaligus mensosialisasikan pentingnya tidak menggunakan kantong plastik. Misalnya, bawa kantong belanja sendiri nggak, Bu? Besok-besok bawa ya, soalnya kantong plastik udah berbayar nih, atau kantong plastik udah nggak dikasih lagi nih gitu. Kelompok masyarakat seperti apa sih yang sosialisasinya membutuhkan waktu yang cukup lama begitu mengubah kebiasaan menggunakan kantong plastik? Yang pasti sih ibu-ibu kebanyakan yang belanja ya. Jadi ibu-ibu sebagai kepala rumah tangga, maksudnya kepala manajerial yang memanage rumah tangga, itu biasanya yang paling dominan dalam mempengaruhi perilaku keluarganya dalam hal berbelanja gitu. Tapi saya juga perlu katakan bahwa kalau di settingan urban perkotaan itu krusial juga adalah asisten rumah tangga. Kalau sudah nyampe ke ranah keluarga, kita selalu mendapat masukan bagaimana caranya saya mengajarkan asisten rumah tangga juga di rumah. Karena mereka juga kadang-kadang disuruh belanja, mereka juga yang membuang sampah, yang harus diajarkan pemilahan dan sebagainya. Jadi sebenarnya semua segmen masyarakat, tapi jangan lupa semua orang yang ada di rumah tanpa terkecuali harus memahami ini juga. Baik, Tiza diketahui bahwa mendorong penggunaan plastik berbayar begitu kan. Belakangan ini juga di beberapa supermarket sudah menerapkan kantong yang bisa digunakan kembali selamanya begitu kan. Pernah dapat penolakan dari masyarakat terkait penggunaan kantong plastik yang berbayar, baik dari keluarga terdekat atau masyarakat mungkin? Iya, dulu waktu kita mengkampanyekan yang kantong plastik berbayar yang sampai Rp200 itu, ada penolakan, ada berbagai macam penolakan. Penolakan yang pertama datang dari pihak yang mengatakan sebenarnya mendukung tapi kok murah banget Rp200 gitu, kok tanggung gitu. Penolakan yang kedua datangnya dari pihak yang berusaha menggagalkan kebijakan itu, tetapi membungkusnya dengan cara uangnya itu kemana? Uangnya kok nggak transparan? Jangan-jangan nanti dipakai buat proyekan atau masuk ke pungli-pungli liar dan sebagainya. Yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mendiskreditkan program tersebut gitu. Nah, ini memang tantangan yang pasti sudah kita antisipasi gitu, karena kan memang kebijakan itu adalah uji coba. Kementerian Lingkungan Hidup memang sengaja melakukan uji coba, jadi bukan langsung peraturan, supaya ketahuan nih apa sih yang kira-kira menjadi tantangan, apa sih yang kira-kira menjadi respon dari berbagai pihak di masyarakat gitu. Tapi terlepas dari semua respon tersebut, mayoritas masyarakat mendukung, dan kita berhasil mencapai pengurangan 55% kantong plastik pada saat itu. Kemudian feedback yang kita dapatkan selain dari hasil pengurangan yang terukur adalah bagaimana cara membuat masyarakat lebih memahami mengapa kebijakan ini dilakukan. Nah, itu yang mungkin kurang dikomunikasikan, karena ada yang merasa bahwa ini supermarket bisa-bisa aja nih cari barang dagangan gitu, atau pemerintah bisa-bisa aja nih nambahin pajak baru, padahal bukan pajak ya. Nah, jadi ada suara-suara seperti itu yang menunjukkan bahwa masyarakat mungkin tahu ada kebijakan itu, tapi nggak tahu kenapa kebijakan itu ada. Sehingga akhirnya kita memahami pentingnya ada kampanye penyadaran bahwa kantong plastik itu berbahaya bagi lingkungan hidup gitu, supaya masyarakat juga
lebih semangat gitu mengikuti kebijakan itu. Selama 8 tahun begitu, apa yang membuat gerakan ini bertahan? Kita bertahan karena kita merasa bahwa ada perubahan yang tercapai. Dari awal, metrik kami dari diet kantong plastik adalah kita harus punya hasil yang terukur. Hasil apa? Hasil pengurangan plastik yang terukur gitu. Sehingga dimotori oleh ambisi seperti itu, kami terus-menerus bereksperimentasi dengan berbagai jenis kegiatan gitu. Dan setiap kegiatan itu harus tertanam sebuah metrik bagaimana berapa plastik yang dikonsumsi sebelum kegiatan dan berapa plastik yang berkurang setelah kegiatan ini gitu. Dari situ selalu ada kemenangan-kemenangan kecil yang membuat kita terus semangat selama 8 tahun ini gitu, sampai kemenangan-kemenangan besar ya, seperti adanya beberapa pelarangan di kota-kota Berarti besar. konsistensi itu bertahan ketika ingin mewujudkan Indonesia turun dari 5 besar penyumbang sampah plastik di dunia? Iya, tentu. Dan bukan hanya itu aja, tapi ingin melihat Indonesia yang lebih bersih, ingin melihat Indonesia berhasil mencapai target-targetnya. Target-target yang ditetapkan oleh Indonesia sendiri loh. Bukan berarti target ini ada karena dikritik oleh dunia luar, bukan begitu. Tapi memang undang-undang dan peraturan-peraturan di Indonesia sudah memiliki target dan itu harus tercapai. Dan kami ingin membantu sebagai masyarakat sipil tidak hanya berdiri di samping mengkritik pemerintah, tapi kita juga ingin membantu agar target-target tersebut tercapai.